besar hanya dan kasih-Mu saja Tuhan. Kami mengucap syukur. Sebab harapan kami hanya ada di dalam Engkau. Harapan satu-satunya sampai kepada kekekalan. Tidak ada yang lain. Yesus Kristus Tuhan yang pegang hidup kami. Terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih Kau telah tebus hidup kami. Sebab hanya nama-Mu saja yang berkuasa. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu
Karena kami tahu Engkaulah sumber pengharapan dan perlindungan kami. Kami percaya hidup kami aman di dalam tangan-Mu. Biarlah kami terus hati berharap kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu tidak pernah seorang pun kecewa ketika kami berharap kepada Engkau. Karena itulah janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Kau telah hadir di tengah kami, memberkati kami pada pagi ini, menerima pujian dan persembahan kami di hadapan-Mu. Dan kami tahu Kau akan melimpahkan berkat-Mu atas kami semua ya pada pagi hari ini ya Tuhan. Lewat firman kebenaran-Mu, Kau juga akan berbicara kepada kami. Pakailah hamba-Mu Tuhan menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu. Dan biarlah kami semua menyiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur karena pagi ini kita ada di sini dalam keadaan sehat. Semua terjadi karena kemurahan Tuhan, puji Tuhan. Ya, pagi ini kita akan belajar tentang doa sebagai pelayanan kepada sesama kita. Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa doa itu bukan sekedar berbicara kepada Tuhan, memberikan daftar permintaan, tetapi juga sebuah persekutuan dengan Tuhan, dan doa itu juga sebuah pelayanan kepada Allah, di mana semua yang kita buat, baik pujian, doa kita, musik, tarian, semuanya dipersembahkan bagi Tuhan, dan itu merupakan ukupan yang dibakar dan asapnya naik ke hadirat Tuhan. Nah, pagi ini kita akan belajar bagaimana tentang doa itu sebuah pelayanan kepada sesama kita, ya, kepada sesama yang nampak dengan mata. Pelayanan kita tahu bahwa pelayanan itu artinya menyediakan, ya, menyediakan apa yang dibutuhkan oleh orang lain, apa yang dibutuhkan oleh sesama kita. Ya, kalau kita berbicara tentang kebutuhan manusia itu tidak ada batasnya, ya, banyak sekali kebutuhan, ya, apalagi keinginan, waduh itu tambah tidak ada batasnya. Ya, kebutuhan saja sudah banyak. Ya, manusia itu punya kebutuhan yang kompleks, yang tidak mungkin dipenuhi oleh sesamanya. Semua tidak mungkin. Hanya Tuhan yang bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Dan semua kebutuhan itu kita bawa kepada Tuhan dalam doa. Ya, doa menjadi jawaban atau jalan bagi kita untuk menyerahkan semua kebutuhan kita. Jadi doa itu merupakan satu pelayanan kepada sesama kita kalau kita berdoa untuk sesama kita. Ya, doa adalah pelayanan. Dan berbicara tentang pelayanan, ya, pelayanan doa tidak bisa dilepaskan dari pelayanan yang ada di bait suci. Ya, pelayanan imam besar yang masuk ke dalam bait suci untuk membakar ukupan atau dupa. Nah, ketika imam besar itu masuk ke dalam kemah suci atau ruangan suci, ya, apalagi ke ruangan Maha Kudus ini, ke ruangan Maha Suci itu untuk membakar dupa, dia harus memakai pakaian khusus. Ya, tidak boleh sembarangan masuk untuk membakar dupa, ya, tapi dengan pakaian khusus, dan itu ditulis dalam Keluaran 28 ayat 1 sampai ayat 43. Tentu kita tidak akan membaca semua ayat itu, tapi kesimpulan dari apa yang tertulis dalam Keluaran 28 ayat 1 sampai 3 itu adalah bahwa imam besar itu harus memakai pakaian khusus. Dan pakaian itu terdiri dari beberapa pakaian, ya, tapi kita tidak akan membahas itu semua. Ada gamis, ada baju efod, ya, ada kemeja, ada surban juga, ada ikat pinggang. Tapi yang penting di sini yang sehubungan dengan apa yang mau saya sampaikan itu adalah tutup dada. Ya, jadi imam besar itu memakai baju efod dan di depannya itu ada tutup dada.
yaitu terbuat dari bahan yang sama dan ada emas di situ yang menjadi tempat di mana permata, ada 12 permata di situ yang diikat dengan emas, dan 12 permata itu mewakili 12 nama Israel, yaitu yang menetapkan itu Tuhan. Ada 12 suku Israel dan satu permata itu mewakili satu suku. Nah, itu tutup dada yang ditaruh di dada imam besar Harun yang akan membakar ukupan di dalam bait suci itu. Dan yang kedua itu adalah tapal bahu atau tutup bahu. Jadi baju efod itu terdiri dari muka dan belakang, ya seperti kalau kita bikin baju kan ada bagian depan, ada bagian belakang. Itu disatukan dengan tutup bahu ini. Nah, di atas tutup bahu itu ada permata yang namanya permata krisopras. Ya, permata itu, dan di atas permata itu diukir nama dari 12 suku itu. Sebelah kanan 6, sebelah kanan 6, sebelah kiri 6 suku. Ya, jadi di atas bahu imam besar itu ada nama-nama Israel juga. Nah, ada beberapa baju yang tadi saya sebutkan, dan dua perlengkapan ini, tutup dada dan tutup bahu ini merupakan gambaran dari umat Allah. Umat Allah, karena ada nama-nama dari suku Israel 12 di dadanya dan 6 di sebelah kanan dan 6 di sebelah kiri. Itu nama-nama Israel menggambarkan jiwa-jiwa atau umat Allah yang menjadi permata dari hati Tuhan. Nah, perlengkapan ini, dua perlengkapan ini merupakan perlengkapan yang termahal. Nah, perlengkapan termahal di antara baju yang lain. Kenapa? Karena di situ ada emas, ada permata yang tentu harganya mahal. Dan permata itu tentu sangat berharga gitu. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari harga yang mahal ini? Kita bisa belajar di sini bahwa jiwa-jiwa itu sangat berharga di hadapan Tuhan. 12 suku yang ada di dadanya dan di bahu ini begitu berharganya di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana Yesus waktu dia ada di bumi ini, fokusnya itu ada jiwa-jiwa, bukan pada ritual agama. Ya, sekalipun Yesus itu adalah seorang yang agamis, ya, seorang yang punya persekutuan yang baik dengan Bapaknya, bahkan lebih dari yang lain. Ya, secara manusia dia punya jam-jam doa yang khusus. Tapi fokusnya adalah bagaimana jiwa-jiwa itu berharga. Nah, sehingga dalam satu ayat dikatakan bagaimana Yesus itu sedih ya ketika melihat ada banyak jiwa yang terlantarkan seperti domba yang tidak tergembala. Jadi bagi Tuhan jiwa-jiwa itu sangat berharga. Harganya mahal. Itu sebabnya dia rela mati untuk jiwa-jiwa ini. Jadi fokus dari Yesus itu bukan ritual, bukan bagaimana melaksanakan ibadah, tapi adalah jiwa-jiwa. Sekalipun, kalaupun Yesus itu melakukan doa, beribadah kepada Bapaknya, fokusnya adalah jiwa-jiwa. Bagaimana dia mendoakan jiwa-jiwa ini. Ya, kita lanjut. Tutup dada dan tutup bahu ini itu melambangkan bagaimana imam besar yang berdoa, ya imam-imam yang berdoa itu membawa orang lain di hadapan Bapa. Ya, ini dipakai secara khusus untuk masuk ke dalam ruang kudus itu membakar dupa. Dan kita belajar waktu yang lalu bagaimana dupa atau kemenyan itu merupakan ukupan yang asapnya naik ke hadirat Allah. Itu melambangkan doa. Dan Wahyu juga mengatakan begitu bahwa kemenyan itu adalah lambang dari doa orang-orang kudus. Nah,
Artinya ketika imam besar ini untuk membakar ukupan itu, dia membawa orang lain di hadapan Tuhan, membawa umat itu di hadapan Tuhan, ditaruh di hatinya dan ditanggung di atas bahunya. Itu gambaran dari tutup dada dan tutup bahu ini, bagaimana imam besar itu menaruh umat itu di hatinya dan menaruh di pundaknya untuk ditanggung di hadapan Tuhan. Nah, inilah bagaimana imam besar atau kita sebagai imam-imam, orang-orang percaya itu adalah imam-imam, menanggung orang lain, dan itulah yang disebut dengan doa syafaat. Itulah yang disebut dengan doa syafaat, menanggung orang lain, menaruh orang lain di hatinya dan menanggungnya di hadapan Tuhan. Itu adalah doa syafaat. Mari kita belajar tentang doa syafaat ini. Ya, pengertian doa syafaat kita baca dulu 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 4. Begini bunyinya, saya sudah cantumkan di situ. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, ada kalimat di situ, doa syafaat. Apa doa syafaat itu? Syafaat itu dari bahasa Arab. Nah, yang adalah sebuah usaha perantaraan untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat. Misalnya saya menjadi perantara, saya harus memberi manfaat kepada orang yang saya hubungkan itu. Ya, saya berdiri di antara dua orang dan saya akan memberi manfaat kepada orang yang saya wakili itu, atau mengelakkan bahaya bagi orang lain. Saya menjadi tumbal gitu. Nah, ini orang mau kena bahaya, saya ada di situ, yang melindungi orang itu syafaat dalam pengertian dalam bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Inggris itu intercession. Intercession itu artinya perantara, orang yang berdiri di antara dua orang, itu perantara. Ya, gambarnya itu orang yang di tengah-tengah yang mendamaikan dua orang atau menjadi penghubung antara dua orang, itu syafaat. Jadi doa syafaat itu adalah doa yang dilakukan atas nama orang lain, atau kita mendoakan orang lain, itu gampangnya. Ya, jadi ketika kita berdoa untuk orang lain, itulah syafaat. Ya, ketika kita mendoakan orang lain, entah itu keluarga kita atau itu tetangga atau teman kita mendoakan orang lain, itu adalah doa syafaat. Nah, doa syafaat ini merupakan juga persembahan. Ya, itu saya sudah bahas tempoh hari bahwa semua yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, itu adalah persembahan kepada Tuhan. Dan kalau kita berdoa untuk orang lain, itu kita sedang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Jadi doa syafaat itu tidak boleh dipandang sebagai bukan penyembahan. Ya, kenapa? Karena kita seringkali mengikuti doa, misalnya ibadah doa, seperti di sini ada ibadah doa. Lalu kita membedakan, ada acara kita memuji Tuhan ya, dengan lagu. Lalu kita mulai menyembah Tuhan. Nah, ini penyembahan katanya. Lalu kita ada doa syafaat sendiri, doa untuk orang lain, biasanya ditutup dengan doa syafaat. Nah, kita tidak boleh membedakan ini doa syafaat bukan penyembahan, walaupun istilahnya mungkin bolehlah istilahnya, kita ketika penyembahan itu kita memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan, menyembah, mengagungkan Tuhan dengan pujian kata-kata kita. Lalu doa syafaat gimana? Ini juga penyembahan. Ya, kita tidak boleh membedakan. Jadi doa syafaat itu juga adalah persembahan, penyembahan juga kita kepada Tuhan. Jangan dibedakan ya, supaya kita mengerti gitu. Ketika saya berdoa syafaat kepada Tuhan,
itu saya sedang mempersembahkan sesuatu. Tepatnya mempersembahkan orang lain ya kepada Tuhan, dan itu adalah persembahan ya kepada Tuhan. Nah, doa syafaat ini merupakan satu persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan siapa yang harus menjadi pendoa syafaat? Semua orang yang percaya ya, adalah imam. Ya, Wahyu pasal 5 itu mengatakan bahwa semua orang yang ditebus dengan darah Yesus itu adalah imam-imam. Dan tugas imam itu adalah doa syafaat, persembahkan sesuatu dan berdoa untuk umat Israel. Nah, dan kita adalah orang percaya adalah imam. Kita semua adalah pendoa. Ada pandangan yang salah, gitu ya. Pandangan yang menurut saya tidak terlalu benar, tapi juga tidak terlalu salah, gitu. Karena ada mungkin kita pernah dengar juga, oh dia seorang pendoa syafaat kok. Dalam pengertian gini, oh orang ini dipakai khusus untuk berdoa syafaat. Ya mungkin ada benarnya, karena ada orang yang memang hidupnya itu dibaktikan untuk berdoa bagi orang lain. Ya dia punya kelompok sendiri yang berdoa syafaat sama-sama. Ya tidak terlalu salah gitu. Tapi jangan kita berpikir bahwa oh kalau orang ini khusus dipanggil untuk berdoa syafaat, saya enggak. Nah, itu yang enggak boleh. Ya, jadi ada benarnya, ada salahnya ketika kita memandang bahwa kalau saya tidak termasuk kelompok pendoa syafaat, saya tidak perlu berdoa syafaat. Tidak, semua orang harus berdoa untuk sesamanya. Itu ayat-ayatnya nanti saudara baca sendiri. Ya, untuk menyingkat waktu saya tidak perlu baca. Bagaimana orang percaya itu adalah pendoa semua. Tidak ada yang khusus terpanggil untuk jadi pendoa syafaat. Kita semua adalah pendoa syafaat. Kita harus berdoa untuk orang lain. Sehingga Samuel mengatakan dalam Samuel 1 itu, dia berkata begini, mengenai aku jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Jadi Nabi Samuel ini dia merasa bersalah kalau dia tidak berdoa. Dia berhenti berdoa untuk orang lain. Nah mari kita ambil itu juga. Ayat ini menjadi bagian hidup kita. Kalau saya tidak berdoa untuk orang lain, saya bersalah kepada Tuhan. Kenapa bersalah? Sebab kita imam dan tugas imam itu adalah berdoa. Kalau kita tidak berdoa, artinya kita keluar atau meleset dari tugas kita. Nah itu kesalahan. Ya, pernahkah saudara tidak berdoa untuk orang lain? Misalnya banyak gitu ya orang Kristen yang hanya fokusnya kepada dirinya sendiri. Gimana supaya keluarga saya ini aman. Ya walaupun untuk doa untuk keluarga itu juga doa syafaat, tapi lingkupnya hanya keluarga saya, supaya keluarga saya ini diberkati, bagaimana supaya pekerjaan saya ini maju berkembang, berdoa supaya usaha saya ini tidak diganggu orang. Bolehkah? Boleh, tidak dilarang. Kalau kita berdoa untuk diri sendiri itu boleh dan wajib gitu. Jangan minta kepada yang lain, mintalah kepada Tuhan. Bagaimana melindungi keluarga, melindungi usaha kita, melindungi rumah kita. Ya kita minta kepada Tuhan, jangan minta kepada yang lain. Tapi apakah kita juga berdoa untuk orang lain? Samuel mengatakan kalau aku berhenti berdoa, kamu itu salah. Ya berdosa kepada Tuhan. Karena memang tugas kita, orang-orang yang percaya adalah pendoa syafaat. Kalau berhenti berarti kita melenceng atau meleset dari apa yang Tuhan kehendaki, dan itu bersalah kepada Tuhan. Jadi kalau selama ini kita berpikir oh dosa itu kalau kita melakukan pencurian, tidak jujur, bohong atau berzina. Kalau saya melakukan sesuatu yang menyakiti orang, oh itu bersalah, dosa. Tapi tahukah kita apa yang ditulis oleh Samuel ini? Pernyataan ini, dosa kalau kita tidak mendoakan orang lain. Nah, ayo sekarang tanya, sudah berapa kali kita berdosa?
Karena kita tidak mendoakan orang lain. Kita hanya berdoa untuk diri sendiri, untuk keluarga kita yang paling paling luas itu keluarga kita. Bagaimana dengan yang lain? Tetangga kita misalnya, atau sesama jemaat yang segereja lain yang sedang juga butuh doa kita. Pernah kita berdoa? Kalau tidak, kita sudah berdosa kepada Allah. Nah, jadi permintaan doa syafaat adalah tugas kita semua. Tugas kita semua. Tidak ada satupun orang boleh mengatakan, oh itu bukan tugas saya. Tidak, semua. Karena kita adalah imam di hadapan Tuhan. Kecuali kita tidak ditebus oleh darah Yesus. Ya, karena semua orang ditebus oleh darah Yesus itu adalah imam. Kata Wahyu pasal 1 ayat 5. Nah, kita maju sekarang. Status berdoa syafaat. Bagaimana status kita di hadapan Tuhan sebagai pendoa syafaat? Kita adalah wakil orang lain. Ya, tadi pengertiannya bahwa doa syafaat itu adalah berdiri di hadapan Allah untuk orang lain. Yang menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Kita menjalankan fungsi imam. Jadi ajaran Alkitab itu ada dua status atau dua jabatan yang mewakili, yang berdiri antara kita dengan Tuhan. Itu ada dua. Itu imam. Ya, imam itu sebagai manusia kita mewakili manusia kepada Tuhan. Yang kedua itu nabi. Nabi itu berdiri dari pihak Tuhan. Nabi itu mendengar suara Tuhan lalu disampaikan kepada manusia. Itu nabi. Ya, itu wakil Tuhan yang berbicara kepada manusia. Tapi imam ini mewakili manusia kepada Allah. Ya, karena dia menaikkan doa bagi orang lain. Itu status kita di hadapan Tuhan, itu kita sedang mewakili. Dan itu kita sedang mengambil perannya Yesus. Ya, karena Yesus itu adalah perantara. Ya, seperti dikatakan dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Itu karena Allah itu jangan lamun. Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi pengantara antara Allah dengan manusia itu ada satu, dan itulah manusia Kristus Yesus. Kenapa disebutkan di situ manusia Kristus Yesus? Karena mewakili kita. Ya, Kristus itu mewakili kita di hadapan Bapa. Dia menjadi wakil kita di hadapan Bapa. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana status lainnya gitu. Ya, jadi peranan sebagai perantara itu adalah peranan Yesus yang juga diambil oleh gerejanya. Nah, nanti kita lihat kenapa kita harus doa syafaat juga seperti Yesus gitu. Nah, jadi peranan orang yang berdoa itu adalah mengambil peranan Yesus. Lihatlah betapa mulianya. Ya, kok kita dipersamakan dengan Yesus. Kita sering nyanyi, jadikan aku seperti Yesus. Ya kan sering kita nyanyi itu, bahkan mungkin itu nyanyian yang cukup menjadi harapan kita supaya kita jadi sama seperti Yesus. Dalam pengertian apa? Apakah dalam pengertian kuasanya supaya ketika kita tumpang tangan orang sakit sembuh seperti Yesus, datang ke orang mati, tumpang tangan orang matinya bangkit seperti Yesus? Bukan hanya seperti itu bisa saja Tuhan buat seperti itu, jadi seperti Yesus. Tapi karakter Yesus dan tugas Yesus ini yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, kita ambil juga, kita jadi seperti Yesus. Ketika kita berperan menjadi pendoa syafaat, kita sudah mengambil bagian hidupnya Yesus, tugasnya Yesus. Tentunya tidak luput dari karakter Yesus yang harus menjadi bagian kita juga. Tetapi hari ini kita melihat bahwa menjadi seperti Yesus itu juga mengambil perannya Yesus sebagai perantara. Ketika kita menjadi pendoa syafaat,
kita sedang berperan seperti Yesus yang menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Dan kitalah manusia yang dipakai oleh Tuhan. Ini sebuah kehormatan bagi saya sebetulnya. Jadi pendoa syafaat itu adalah peran yang terhormat gitu. Karena itu perannya Yesus. Kita mengambil bagian di situ. Nah, jangan hanya minta diberkati supaya kita seperti Yesus dalam kuasa, dalam karakter saja, tetapi dalam tugas ini. Mari kita berperan menjadi pendoa syafaat bagi sesama kita. Menjadi orang yang berdiri antara manusia dengan Allah. Lanjut. Sebagai pendoa syafaat, ya kita kan di posisinya manusia ini. Ya kita mengambil bagian atau mengambil posisi bagi orang yang kita doakan gitu. Misalnya Daniel ini ya, contohnya Daniel. Ketika dia bersyafaat bagi umatnya Israel, dia menyamakan dirinya seperti umat ini. Kita tahu Daniel itu seorang yang luar biasa dalam kehidupan rohani. Ya, dia begitu ketat menjaga dirinya untuk tidak mencemarkan dirinya dengan makanan saja. Ya, kalau dengan makanan saja dia ketat, apalagi dalam kehidupan rohaninya, dalam kesuciannya, pasti dia ketat. Gitu. Ya, tapi lihatlah bagaimana Daniel berdoa. Ya, saya kutip di situ ya. Saya tidak cantumkan di situ, saya baca saja. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Perhatikan ayat 5, kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Bagaimana Daniel ini seorang yang kudus, orang yang menjaga dirinya dari makanan yang najis, bertahan dalam kekudusannya. Dia berdoa, kami telah berbuat dosa. Siapa yang berbuat dosa dan salah ini? Siapa yang telah berlaku fasik dan memberontak kepada Allah? Siapa yang telah menyimpang dari perintah dan peraturan Tuhan? Umat Israel. Makanya mereka dibuang oleh Tuhan. Dan Daniel ini waktu berdoa, dia ada di dalam pembuangan. Walaupun dia sebetulnya orang yang baik, itu sebabnya kenapa Tuhan istimewakan dia. Ya, diangkat jadi Perdana Menteri. Ini luar biasa, orang buangan, orang tawanan, tapi jadi Perdana Menteri di situ. Tuhan ini orang yang baik, ya. Tapi ketika dia berdoa syafaat, dia mengidentifikasikan dirinya itu sebagai umat yang berdosa. Dia menyamakan dirinya dengan umat yang berdosa itu. Kami telah berdosa. Jadi mengambil beban orang lain. Ya, ketika kita berdoa syafaat, beban orang lain itu jadi beban kita. Kita menyamakan, kita bisa merasakan bagaimana orang yang kita sedang doakan itu. Mungkin orang itu lagi sedih karena anak keluarganya sakit misalnya. Orang yang berdoa syafaat itu bisa merasakan betapa sedihnya. Kalau tidak, maka doanya ya doa tanpa beban gitu. Doa tanpa beban. Beban kita adalah bebannya Yesus. Beban orang lain adalah beban kita. Sehingga kita bisa mendoakan orang itu dengan sungguh-sungguh. Karena kalau tidak, kita akan berdoa sesukanya saja. Itu bukan urusanku kok. Tapi ketika kita mengambil beban orang lain, kita bisa merasakan bagaimana perasaan orang lain ketika dia dibully, ketika dia mengalami masalah, ketika keluarganya sakit atau keluarganya meninggal, kita bisa merasakan kesedihannya. Saat itulah kita bisa mendoakan orang itu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Seolah-olah itu beban kita, seolah-olah itu adalah sesuatu masalah kita yang kita bawa di hadapan Tuhan. Itu peran pendoa syafaat, mewakili. Dan siapa yang diwakili? Adalah semua orang. Tadi dalam 1 Timotius 2 ayat 1 itu, pertama-tama aku nasihatkan, naikkanlah permohonan dan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Semua orang itu yang kita wakili. Dan di dalamnya itu ada penguasa. Ya, dalam Timotius 2 itu pembesar-pembesar, penguasa,
ada hamba-hamba Tuhan yang mesti kita doakan, ada hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang menghadapi tantangan yang berat, ada gereja-gereja orang-orang percaya menjadi beban doa kita. Kota. Mazmur 122 ayat 6, berdoa untuk Yerusalem ini adalah gambar orang Kristen berdoa untuk kotanya. Berdoakah untuk kota kita? Supaya kita aman, katanya dalam 1 Timotius 2, kita hidup tentram. Kalau kotanya aman, kita juga aman. Kotanya aman, usaha kita juga aman. Maksudnya berdoa supaya kota kita itu aman. Berdoakah kita untuk kota kita? Atau enggak perlu dah, itu urusannya pejabat-pejabat. Ya memang secara administratif itu pejabat, tapi untuk keamanan, untuk kesejahteraan kota ini adalah tugas dari gereja. Bahkan musuh, katanya, musuh. Yesus mengatakan itu kan, berdoalah, doakan musuhmu, orang yang menganiaya kamu. Musuh di sini bukan orang yang kita musuhi. Ya, kok kita musuhi orang, tidak mungkin kita berdoa untuk dia. Nah, kok Yesus mengatakan doakanlah musuhmu, artinya kita mendoakan untuk orang yang memusuhi kita. Di sini tersirat kita tidak boleh memusuhi orang. Ya, kalau kita memusuhi orang, tidak bisa kita berdoa untuk dia. Ayo jujur, kalau kita sakit hati kepada seseorang, bisa berdoa untuk orang itu, Tuhan berkati orang itu, Tuhan tolong dia. Tidak dalam hati kita mandaro. Ya mandaro, Tuhan hukum dia. Nah, dari sini tersirat bagaimana Yesus menentangkan doakanlah musuhmu, orang yang menganiaya kamu. Artinya Tuhan itu mau kita tidak punya musuh. Kita tidak memusuhi orang. Tapi kalau kita punya musuh, itu orang yang memusuhi kita. Kita tidak. Jadi status dari pendoa syafaat itu adalah mewakili orang lain, membawa beban orang lain dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Status yang pertama. Status yang kedua adalah pembela. Ya, pembela. Seorang pendoa syafaat adalah seorang yang membela orang lain di hadapan Bapa agar membebaskan orang lain itu dari hukuman. Ya, kita tahu bahwa pembela itu adalah orang yang di pengadilan itu dia membela orang yang jelas-jelas salah ini. Ya, ini pembunuh ini, tapi ada pembelanya di situ. Untuk apa? Bukan supaya bebas, ya kok boleh bebas gitu. Tapi supaya hukuman yang dijatuhkan itu adil. Dijatuhkan secara adil. Itu tugas pembela. Ya bukan kok kadang-kadang saya berpikir ini orang salah kok dibela ya. Nah, memang itu aturannya supaya hukumannya dijatuhkan itu tidak semena-mena tapi adil. Nah kita sebagai pendoa syafaat kita berperan seperti itu supaya hukuman yang dijatuhkan atas orang lain itu kalau harus dihukum, hukumlah dengan adil. Nah itu perannya Yesus juga, peranan Yesus juga. Kita mengambil peran Yesus. Ya, kenapa? Karena Yesus sendiri sudah melakukan itu. Dalam Roma 8 ayat 34 dikatakan begini, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dalam Roma 8:34, Yesus jadi pembela. Dia mati, bangkit, duduk di sebelah kanan Bapa sampai hari ini. Untuk apa? Menjadi pembela kita. Dia berdiri ya pada Bapa, di sebelah kanan Bapa. Untuk apa? Untuk membela kita. Kalau misalnya kita berdosa, dia berdiri sebagai pembela. Tuhan tidak, saya bayangkan Tuhan itu berdiri di sebelah kanan Bapa gitu ya. Lalu mereka melihat kita berdosa. Bapak murka dengan dosa itu. Tapi sebagai pembela, mungkin dia mengatakan begini, memang dia berdosa. Yesus tidak untuk mata gitu. Ya, kepada perempuan berdosa yang mau dirajam batu itu Tuhan tidak mengatakan begini, oh kamu tidak bersalah, kok mau dirajam? Enggak. Perempuan ini berdosa memang. Dia salah. Ini perempuan layak dirajam dengan batu menurut Taurat. Layak dirajam. Tuhan tidak tutup mata. Ya, tapi Tuhan membela perempuan ini.
Karena perempuan ini sudah dihakimi semena-mena oleh orang yang sama-sama berdosa. Jadi Yesus melepaskan. Itu sebabnya dia berpesan kepada perempuan ini, pulang, jangan berbuat dosa lagi. Jadi ketika Yesus menjadi pembela kita, bukan berarti dia membela kita, mengatakan kita tidak bersalah. Tidak, kita tetap bersalah. Ya, tapi Yesus mati untuk mengampuni kita. Dia menjadi pembela. Contoh dalam Alkitab adalah Abraham. Ya, Abraham itu menjadi pembela di hadapan Allah untuk Sodom dan Gomora. Ya, di situ saya baca, Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Ini doanya Abraham ketika Tuhan itu datang dalam bentuk 2 malaikat itu dan mengatakan akan membinasakan Sodom dan Gomora. Abraham ingat bahwa di Sodom dan Gomora itu ada keponakannya si Lot ada di situ. Makanya dia bela. Ya, dia bela, bagaimana kalau ada 50 orang benar di situ? Jangan semua dimusnahkan itu. Ya, artinya hukumlah dengan adil gitu. Hukumlah dengan adil. Kalau ada 50 orang, apakah kau akan membinasakan tempat itu? Tuhan bilang tidak. Ditawar-tawar sampai 10. Nah, kalau misalnya sampai 4, karena ada 4 orang benar di situ kan, Lot, istrinya dan 2 anaknya. Ternyata tidak ada. Akhirnya hukuman juga harus dijatuhkan, tapi hasilnya adalah Lot dan keluarganya diselamatkan. Walaupun akhirnya istrinya luput gitu, tapi itulah hasil dari doa siapa? Agar hukuman dijatuhkan dengan adil. Ya, masakan hakim segenap adil tidak menghukum dengan adil? Nah, itu keyakinan Abraham. Mari kita yakin juga bahwa Tuhan itu adil. Tapi ada orang yang membutuhkan doa saudara. Ya, kita menjadi pembela di hadapan Tuhan. Yang ketiga, peran status yang ketiga adalah penahan murka. Yang penahan murka, seorang pendoa syafaat itu seorang yang berdiri bagi orang lain agar Allah itu mengampuni dan mengurungkan murkanya. Mengurungkan murkanya. Dan Yesus sendiri sudah jadi perantara untuk menahan murka Allah itu dengan pengampunan darahnya. 1 Yohanes 2 ayat 1-2 mengatakan begini. Anak-anakku, hal-hal ini kutulis kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, ia mempunyai seorang pengantaraan pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Yesus Kristus yang menjadi perantara itu akan menahan murka Allah itu. Kenapa? Dengan pengampunan. Lewat korbannya sendiri, lewat apa yang telah diberikan nyawanya untuk mendamaikan seluruh manusia kepada Allah dengan nyawanya sendiri. Ini peran Yesus. Dan kalau kita mendoakan orang lain, kita mohon supaya jangan sampai murka Allah turun atasnya. Itu adalah sesuatu yang luar biasa, kita berperan jadi seperti Yesus. Dan tahukah saudara bahwa doa itu punya peran yang besar. Kalau kita berdoa untuk orang lain, kita tidak tahu apa yang akan menimpa orang itu. Tapi dengan berdoa, Tuhan bisa merubah. Ya, Tuhan bisa merubah keputusannya. Yeskiel 22 ayat 30 mengatakan begini. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan aku musnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya.
maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi Tuhan itu sedang cari siapa? Orang yang mendirikan tembok, orang yang mempertahankan negeri itu negeri Israel atau Yerusalem yang Tuhan marah gitu, yang mau menghancurkan. Tuhan mencari orang, ada enggak orang yang mempertahankan negeri ini? Ini peran pendoa syafaat, mempertahankan murka Allah itu. Nah, saya percaya di Indonesia ini banyak pendoa syafaat, banyak gereja yang berdoa untuk negaranya. Sehingga kita melihat keadaannya seperti sekarang. Kalau tidak mungkin lebih amburadul. Tidak tahu. Ya, mungkin Indonesia ya sudah ada karuan gitu. Lebih brengsek lagi. Ya, tapi kita berdoa terus. Ya, kita menahan murka Allah itu dengan doa kita, dengan doa syafaat kita. Ya, kita ada seperti sekarang. Ya, banyak korupsi yang terungkap. Satu kejadian yang anaknya pegawai negeri yang menganiaya orang, terbongkar semua kekayaannya, orang-orang lain dibongkar semua. Ya, yang hidupnya hedon kayak gitu, istri-istri pejabat semua dibuka. Maka itu peran doa. Kita tidak tahu. Ya, kenapa kok bisa terjadi? Ada kasus Sambo misalnya, kan banyak kejahatan yang lain yang dibongkar di situ. Seorang yang terbunuh, itu bisa membongkar semua. Itu semua mungkin terjadi karena doa-doa kita. Jadi mari kita terus berdiri di hadapan Tuhan, menjadi wakil dari orang lain, dari keluarga kita, dari tetangga kita, dari negeri ini. Ya, kita berdiri di hadapan Tuhan menjadi pembela dan penahan murka Allah. Lalu tanya sekarang, mengapa kita perlu berdoa syafaat? Yang pertama, kita diajar begitu seperti Tuhan. Ya, ayatnya Matius 5 ayat 44 itu, berdoalah, kasihlah musuh dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoa. Yakobus 4 ayat 16 juga, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi ada perintah diajarkan oleh Yesus dan Yesus memberi teladan. Ya, dia berdoa untuk murid-muridnya. Yohanes 17 saudara baca itu, betapa indahnya doa Yesus itu yang dia doakan murid-muridnya semua. Untuk orang-orang percaya yang akan bertobat karena pelayanan murid-murid ini, itu termasuk kita didoakan oleh Tuhan. Untuk musuh-musuhnya ketika disalib, dia berdoa, ampunilah mereka Bapa. Bahkan sampai kini, ya sampai hari ini dan selama gereja masih di dunia ini, Yesus terus berdoa syafaat. Ayat-ayat itu saudara baca. Ya, bagaimana dia terus berdoa untuk gerejanya sampai hari ini. Apakah saudara bahwa kita sedang didoakan Yesus? Sebelum dia datang, dia terus ada di sebelah kanan Bapa. Dia melihat kita, dia melihat pergumulan kita, dia melihat kelemahan kita, dan dia berdoa untuk kita. Nah, kalau Yesus saja berdoa, kenapa kita tidak? Lalu gereja mula-mula juga berdoa. Ya, para rasul gereja mula-mula itu juga berdoa syafaat. Jadi kalau Yesus mengajar, dia memberi teladan, itu diteladani oleh gereja mula-mula. Ya, gereja para rasul, gereja yang baru tumbuh di Yerusalem itu juga berdoa untuk orang lain. Kenapa kita tidak? Kenapa kita tidak berdoa? Kenapa kita tidak mengambil peran itu? Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melayani. Tuhan melayani sesama kita dengan doa-doa kita. Dan yakinlah itu sebagai satu kehormatan untuk membawa orang lain kepada Tuhan. Nah, itu persembahan. Nah, kalau saya berdoa menyembah Tuhan itu, ada waktu yang dimana saya berdoa menyembah Tuhan itu, saya menaikkan pujian pada Tuhan. Lalu apa yang saya buat? Saya mempersembahkan orang lain gitu. Saya mulai urut dari ujung sana, dari Paiton terus masuk ke kampung-kampung. Pikiran saya jalan. Daripada saya ngelamun,
Yang namanya tidak, saya jalan, pikiran saya jalan, rumah demi rumah, masuk ke perumahan-perumahan, yang sampai di Bintang Harapan itu lama itu doanya. Karena banyak anak-anak yang saya kenal, saya doakan mereka semua, guru-guru di sana, doakan semua. Termasuk orang-orang yang sudah tidak berjemaat di sini, termasuk gereja lain yang saya kenal, tiba tidak ada ruginya kok, karena doa tidak bayar, kan? Tidak perlu bayar, doakan aja. Termasuk orang yang jemaat sini yang tidak mau di sini lagi karena sudah pindah gereja, ya saya doakan, tetap didoakan. Apakah supaya balik ke sini? Tidak, itu urusan Tuhan. Ya, tapi tetap didoakan. Terus semua yang dibawa tiap hari kepada Tuhan. Dan itu persembahan. Mari kita ambil beban saudara-saudara kita yang lain, tetangga-tetangga kita yang belum diselamatkan Tuhan, itu menjadi beban doa kita. Ya, karena Tuhan itu fokusnya kepada jiwa-jiwa. Mari kita fokus kepada jiwa-jiwa. Doakan jiwa-jiwa yang kita kenal supaya mereka diberkati Tuhan. Ya, kita tidak tahu masalah pergumulan mereka, tapi Tuhan tahu. Dan ketika kita membawa itu di hadapan Tuhan, kita sudah berfungsi sebagai imam, dan itu sebuah kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk membawa orang lain kepada Tuhan. Itu sebuah kehormatan di mana kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus, Sang Pengantara kita. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian Kau Telah Memilihku. Sebelum dunia ini dibentuk, ya kita akan menjadi orang-orang yang menjadi alat bagi kerajaan Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi mezbah doa bagi keselamatan orang lain. Menjadi tempat di mana Allah beracara dengan umatnya lewat kita. Kita berdiri di hadapan Tuhan mewakili mereka. Nyanyikan nyanyi dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan telah memilih kita untuk menjadi alat di dalam tangannya. Haleluya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan. Jadikan aku Tuhan, baik suci yang dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa bagi keselamatan bangsaku. Tuhan memilih kita semua jadi imam-imam di hadapannya. Dan tugasnya adalah membawa orang lain, bawa persembahan di hadapan Tuhan. Mari kita ambil peran, doakan saudara-saudaramu yang lain. Doakan kota ini, negeri ini. Doakan pekerjaan Tuhan. Doakan semua orang yang kita ingat. Sekalipun mungkin kita tidak mengerti pergumulan hidupnya, tapi doakanlah mereka. Guru-guru sekolah minggu, berdoalah untuk anak-anak yang kau layani. Siapapun yang kita kenal, mari kita doakan. Keluarga kita yang belum percaya Tuhan, doakanlah mereka. Tetangga-tetangga kita, bawa mereka di hadapan Tuhan.
Dan itu sebuah kehormatan dari kita menjadi pendoa di hadapan Tuhan. Pada nyanyikan lagi dengan sungguh-sungguh, dan para pelayan perjamuan kudus akan tampil ke depan. Haleluya. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Sekali lagi kami naikkan syukur kepada Bapa yang mengasihi kami. Kami tahu bahwa Tuhan selalu bersukacita dan kehadiran kami di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau telah memberkati kami pada pagi hari ini. Kami persembahkan hidup kami pada hari ibadah kami. Biarlah Engkau memakai kami menjadi alat dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan menolong kami dalam pergumulan kami, masalah yang kami hadapi. Tuhan pekerjaan kami percaya Kau berkati semuanya. Berdoa supaya Tuhan juga memberkati keluarga, anak-anak kami semua Tuhan. Peliharakanlah mereka dalam kasih-Mu juga Tuhan, anak-anak yang bersekolah. Berkati sekolah di mana mereka belajar. Berkati juga bintang harapan untuk menjadi berkat terus bagi masyarakat di sini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan menolong juga saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Tuhan tolong mereka. Dengan kelemahan tubuh mereka, biarlah hati mereka terus terarah kepadamu, dikuatkan setiap hari. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu, jadikan kami berkat di mana kami ada. Kami percaya tangan-Mu menyertai kami. Terima kasih kami persembahkan ibadah kami, dan kami persembahkan semuanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Supaya kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita taruh bangsa ini kepada hadapan Tuhan dan di hati kita mengucapkan berkat bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Amen. Diberkati dengan keamanan, Amen. Diberkatilah dengan kedamaian, Amen. Diberkatilah kemakmuran, Amen. Diberkatilah dengan kesehatan, Amen. Diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah.
Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang saudara-saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Bapa itu akan melimpah dalam hidupmu, biar dilakukan semua yang terbaik dalam hidupmu. Yesus Kristus dengan damai sejahteranya terus mengawali hati dan pikiran, dan Roh Kudus menonton saudara, mengurapi, memakai saudara sekalian menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.